Hai Mam, kenapa ya si kecil susah sekali makannya? Suka diemut, disembur, dilepeh, bahkan sering sekali GTM atau gerakan tutup mulut. Jadi buburnya nggak bisa masuk, nutrisinya kurang dong. Padahal 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak. Apa yang terjadi pada masa ini, termasuk nutrisi yang diterima anak, memiliki dampak jangka panjang untuk kehidupannya saat usia dewasa. Masalah makan itu normal dan banyak sekali dialami oleh bayi, balita, bahkan sampai anak-anak. Ya, memberi anak MPASI itu memang butuh perjuangan ya, Mam. Jadi jangan pernah lelah buat mencari penyebab kenapa sih anak susah sekali makannya atau GTM. Salah satu cara agar anak tidak GTM adalah dengan menerapkan aturan makan yang dibahas lengkap di video ini, Mam. Buat Mam yang belum nonton, bisa klik link videonya di sini ya, atau bisa cek di kolom deskripsi. Nah, kalau Mam udah nerapin aturan makan, tapi baby masih tetap aja GTM, itu kenapa sih? Ini penjelasannya menurut Dokter Meta Hanindita. Penjelasannya akan dibahas lengkap di video ini. Sebelum mulai, yuk dukung kami supaya bisa terus memberikan tips bayi terbaru dengan cara subscribe channel Baby Talk Club dan aktifkan notifikasinya, like, comment, dan share video ini, dan temukan perlengkapan bayi terbaik di website kami babytalkclub.com atau search Baby Talk Club di sosial media dan semua marketplace di Indonesia. Bisa cek linknya di kolom deskripsi ya, Mam. Padahal kita sudah bikin jadwal makan, tetapi kenapa ya dia masih GTM? Nah, yang jadi masalahnya seringkali kita mengingkari jadwal makan yang telah kita buat sendiri, Mam. Contohnya seperti ini. Kita sudah mengatur jadwal makan yang disesuaikan dengan waktu pengosongan lambung. Terus misalnya pas jam 12 siang, waktunya makan siang, anak cuman makan sedikit nih, cuma 3 suap. Terus Mam jadi khawatir dong, takut makannya kurang, nanti berat badannya turun lagi. Akhirnya Mam beri snack, terus 1 jam lagi diberi snack lagi, terus 1 jam lagi diberi ASI. Kita tuh mikirnya pokoknya anak makan meskipun sedikit-sedikit ya, Mam. Terus kalau seperti itu, kira-kira saat jam makan malam, anaknya masih mau makan nggak, Mam? Kalau mau jumlahnya sesuai nggak? Ingat waktu pengosongan lambung kan? Udahlah masih penuh lambungnya, ditambahin terus. Akhirnya anak nggak tahu lapar atau kenyang karena emang lambungnya dibuat penuh terus. Terus akhirnya kita jadi bingung sendiri, terus mengeluh gini, kok anak saya nggak punya lapar ya? Tapi kalau makan snack dia mau. Tapi kalau makan bubur, susahnya minta ampun. Padahal secara tidak sadar, kita sendiri loh, Mam, yang mengkondisikan anak kita menjadi seperti itu. Jadi jangan berikan snack atau makanan lain di luar jadwal makan yang sudah direncanakan. Konsisten dan teratur adalah kuncinya. Terus kalau pas makanan utamanya nggak habis, gimana dong? Ya udah, berarti tunggu sampai waktu snack atau ASI selanjutnya. Ingat, kita lagi dalam proses mengajari lapar dan kenyang untuk si kecil. Namanya belajar, harus dikasih kesempatan kan? Nah, kesempatan makannya itu di jadwal makan snack berikutnya, Mam. Terus mengenai durasi makan itu harus dibatasi maksimal 30 menit. Nah, seringkali ada nggak sih yang makannya sampai berjam-jam, disambil jalan-jalan, disambil nonton TV, disambil lihat ikan. Itu nggak boleh, Mam. Kenapa sih harus dibatasi maksimal 30 menit? Penelitian menunjukkan durasi seorang anak bisa fokus adalah sekitar 30 menit. Di luar itu pasti sudah gak fokus. Kalau tidak dibatasi waktunya, justru akan menyebabkan masalah. Misalnya, cuman main-mainin makanan, disembur, diemut, dilepeh, dan lain-lain. Ingat sekali lagi, kita lagi dalam proses mengajari anak makan dengan baik. Kalau 30 menit gak habis, terus gimana? Tetap sudahi. Jangan kasih snack atau susu di luar jadwal makan. Kasih kesempatan anak merasakan lapar supaya pada jam makan berikutnya bisa menghabiskan makanannya. Di antara waktu makan hanya boleh konsumsi air putih. Tapi kalau nggak dipaksa itu nggak mau makan,
Terus gimana dong? Anak GTM itu pasti ada penyebabnya. Jangan lelah mam buat mencari penyebabnya. Bisa jadi karena dia sakit, atau lagi tumbuh gigi, atau makanan yang kurang enak rasanya, atau sesimpel tidak diberi kesempatan aja buat lapar karena jadwal makan tidak diatur dengan baik. Kenapa makan tidak boleh ada distraksi? Distraksi berupa mainan, gadget, TV, YouTube, jalan-jalan, dan lain-lain membuat anak tidak fokus makan. Ingat kan kalau makan itu adalah proses belajar? Untuk belajar makan dengan baik, anak harus fokus pada makanan. Contoh yang paling sering nih, sambil nonton YouTube. Buat anak yang nonton YouTube, pasti YouTube jauh lebih menyenangkan dan menyita perhatian dibanding makanan dong. Akhirnya dia jadi gak sadar kalau lagi makan, karena fokusnya itu bukan ke makanan, tapi ke acara YouTube-nya. Jadi suka lupa dikunyah, kadang diemut lama. Maka dari itu anak jadi nggak ngeh kalau sebenarnya tuh dia lapar, karena lagi fokus ke hal lain seperti YouTube tadi. Tapi kalau nggak ada YouTube nggak mau makan, gimana dong? Anak itu adalah peniru yang ulung, mam. Dia akan melakukan apa yang dilihatnya. Kita bisa memberikan contoh makan ke anak saat kita makan. Makan bersama di meja makan, tanpa distraksi apapun. Dengan suasana yang menyenangkan, ajak ngobrol bersama, dengan penuh kasih sayang. Karena proses makan juga menunjukkan kasih sayang. Biasakan dari awal makan, karena kalau sudah terlanjur terbiasa makan dengan distraksi, kita akan susah sekali untuk mengaturnya kembali. Terus kenapa sih makanan nggak boleh diberikan sebagai hadiah? Karena hal ini bisa mengganggu kemampuan anak untuk mengatur rasa lapar dan kenyang. Apalagi biasanya makanan yang dijadikan hadiah itu tidak sehat seperti chips, soda, permen, dan lain-lain. Selain pemberian makan yang tidak sesuai aturan makan, pemberian makanan yang tidak sesuai umur juga bisa menyebabkan inappropriate feeding practice. Contohnya apa? Contohnya tekstur MPASI. Tekstur MPASI harus diberikan sesuai usia. 6-8 bulan bubur halus cukup kental. 9-11 bulan tim kasar, cincang, finger food. 12-23 bulan makanan keluarga. Kenapa sih tekstur harus disesuaikan dengan usia? Ini disesuaikan dengan kemampuan makan atau milestone anak kita, mam. Kalau tidak sesuai akan mengganggu kemampuan makan anak karena tidak terlatih dengan baik. Misalnya usia 1 tahun masih makan bubur bukannya tekstur makanan keluarga. Atau sebaliknya, usia 6 bulan sudah diberi finger food atau tekstur makanan keluarga. Rasio MPASI dan ASI juga harus disesuaikan dengan usia. Untuk usia 1 tahun seharusnya 70% dari MPASI dan 30% dari ASI. Nah, jika kita berikan sebaliknya, misalnya 70% ASI dan MPASI-nya cuma 30%, ini justru bisa menimbulkan masalah makan. Nah, sekarang buat yang anaknya susah makan alias GTM, yuk kita introspeksi diri dulu. Yang biasanya diberikan snack terus tiada henti, coba dibenerin dulu jadwalnya. Yang biasanya selalu YouTubean setiap makan, di stop dulu YouTube-nya. Aturan makan ini harus dilatih terus-menerus secara konsisten, mam. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, pokoknya sampai anak suka makan. Terus gimana dong kalau udah pakai aturan makan tapi tetep aja anak gak mau makan? Udah dijadwal tapi kayaknya gak ada laparnya. Udah tanpa distraksi tapi masih aja di mood. Padahal semua aturan makan udah diikuti. Yah, kalau udah begini kita cuma bisa satu, mam, sabar. Kemudian setelah itu segera konsultasikan ke dokter ya. Karena praktek pemberian makan yang tidak sesuai aturan itu bisa menyebabkan masalah makan. Tapi itu hanya salah satu contoh penyebabnya. Masih ada penyebab-penyebab lainnya, mam. Semoga mam bisa segera menemukan penyebab anak susah makan dan bisa segera mengatasinya sehingga anak bisa suka makan ya, mam. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.